Perhatian, kepada para penonton, tayangan berikut ini hanya boleh disaksikan oleh remaja yang berusia 13 tahun ke atas. Kebijaksanaan pemirsa disarankan. Mendengar Home kecelakaan dan kondisinya kritis, Peach dan Pang-Pang langsung menuju ke rumah sakit. Dan di rumah sakit ada banyak sekali wartawan yang kepo. Dokter mengatakan detak jantung Home sempat hilang, namun sekarang sudah kembali. Tapi kondisinya masih kritis dan Home dinyatakan koma. Karena meskipun jantungnya berdetak dan semua organnya normal, tubuhnya masih tidak merespon apa-apa. Dalam laporan pihak rumah sakit disebutkan kalau ada kandungan 70 mg alkohol dalam darahnya yang cukup untuk membuat seseorang hilang kendali dan mengklaim mungkin itulah penyebab kecelakaannya. Somkid lalu memberitahu Peach kalau sebenarnya Home sedang dalam perjalanan ke kontrakan Peach untuk meminta maaf. Bibi Somporn datang dan cuma mau menyinggung warisan aja. Bahkan sempat-sempatnya bibi ini mengatakan, "Dilihat dari penampakannya, sepertinya umurmu tidak akan lama lagi, nak. Astaga, bagaimana dengan semua warisan itu, sayang?" Aduh, bibi gak ada akhlak emang ya. Somkid pun akhirnya membawa bibi Porn keluar. Kan lalu memberitahu kalau media berita sedang membicarakan Home dan netizen yang budiman tentu saja masih mengutuk dan mengatakan jika itu karma yang pantas didapatkan. Peach lalu berkata kalau tubuh Home gak merespon, mungkin aja karena rohnya masih bergentayangan dan terjebak di antara dua alam. Peach, Pang-Pang, dan Kan pergi untuk mencari rohnya Home namun wartawan menghalanginya. Pang-Pang lalu berpura-pura kesurupan untuk mengalihkan perhatian, sementara Peach dan Kan diminta pergi lewat jalur lain. Kan akan pergi ke bengkel memeriksa mobil untuk mencari sesuatu yang bisa dijadikan petunjuk, sementara Peach akan pergi ke rumahnya Home bersama Pang-Pang. Saat Kan akan pergi, Kan mendengar pembicaraan seseorang yang menonton berita. Mereka terlihat senang dengan orang yang sudah membocorkan video rekaman kecelakaannya Peach yang dampaknya semua orang akhirnya jadi tahu bagaimana kejamnya keluarga Firman Sukman. Dan berkat orang yang membocorkan itulah keluarga Firman Sukman sekarang mendapat balasannya, terkhusus bagi komunitas Klong Saideng yang pernah dizolimi oleh keluarga kaya itu. Kan pun jadi mengingat masa lalunya. Rupanya Kan ini tinggal di lingkungan yang mereka sebut sebagai Klong Saideng itu. Klong Saideng sendiri adalah daerah terpencil dan rata-rata dihuni oleh penduduk yang masih kurang mampu dari segi ekonomi. Namun letaknya sangat strategis dan keluarga Firman Sukman berniat akan membangun kembali daerah itu. Namun warga di sana menolak sehingga terjadi aksi demonstrasi. Kan tak sengaja menabrak Home saat itu dan menumpahkan minumannya ke bajunya. Bukannya marah, Home malah mengganti minuman Kan dengan yang baru. Dan Home berkata kalau kakeknya membeli tanah di sana untuk dibangun kembali dan ditata ulang menjadi modern agar menjadi lebih baik yang nantinya dampaknya juga akan dirasakan oleh warga di sana. Namun Kan saat itu masih belum mengerti apa yang terjadi sebenarnya. Kan hanya melihat ada sisi baik dari dalam diri Home. Bahkan Kan sempat mengambil gambar. Peach menemui pembantu di rumah Firman Sukman dan menceritakan kondisi Home saat ini. Pembantu itu justru bilang kalau Home sama sekali gak meminum alkohol. Kita putar waktu ke 6 jam sebelumnya. Home menolak minuman pemberian pamannya karena Home memang tidak pernah minum alkohol sejak dulu. Dia bercerita sambil nangis dan menyalahkan dirinya sendiri, sangat merasa bersalah pada Peach. Pembantu itu berani bersumpah karena dia melihatnya langsung kalau Home memang betul-betul tidak meminum alkohol. Pang-Pang dan Peach pun curiga ada yang sudah merencanakan itu, bahkan mungkin menyuap pihak rumah sakit. Pang-Pang lalu memberitahukan tentang informasi itu. Saat melihat mobilnya Home yang ada di bengkel, Kan jadi ingat waktu dirinya pertama masuk ke dalam keluarga Firman Sukman. Saat itu Home masih di Amerika, dan Kan melihat mobil sport warna kuning yang sempat menabrak Peach waktu itu. Kemudian Kan lanjut berbicara pada pengacara Yai kalau ia mau melamar kerja sebagai penasihat hukum keluarga Firman Sukman
karena keluarga itu sudah membantu lingkungan tempat ia tinggal dulu yang sangat kumuh dan miskin, tapi sekarang sudah jadi makmur. Pengacara Yai berkata kalau proyek itu dulu sempat terhambat dan susah, tapi beruntungnya pemimpin demonstrasi jatuh sakit sehingga proyeknya berjalan lancar. Ya, itu adalah proyek Long Saideng. Kan kemudian memberitahu Peach dan Pang-Pang kalau tidak ada yang aneh dengan mobil yang dikendarai Home sebelumnya dan tidak menemukan informasi apa-apa. Tapi tiba-tiba karyawan bengkel itu memberikan dashcam yang ia temukan di dalam mobil pada Kan. Peach lalu mendapat kabar dari Somkit kalau kondisi Home sangat mengkhawatirkan. Mereka pun bergegas pergi ke rumah sakit. Jantung Home kembali berhenti berdetak dan dokter sudah berusaha semaksimal mungkin menggunakan alat pacu jantung. Namun, jika hal itu terjadi lagi untuk ketiga kalinya sebelum pagi, rumah sakit sudah angkat tangan dan mereka harus bersiap untuk kemungkinan hal terburuknya. Paman Somkit lalu menitipkan Home pada Peach karena ia harus menghadapi wartawan dan juga harus berbicara dengan bibi Somporn. Pang-Pang lalu iseng-iseng googling bagaimana cara memanggil roh agar kembali ke tubuhnya. Meskipun Peach bilang tidak masuk akal, namun dalam kondisi seperti itu tentu saja mereka tidak boleh tinggal diam menantikan kembalinya Home. Mereka pun melakukan ritual sesuai arahan artikel di Google, menempatkan sesuatu yang terikat padanya semisal apa yang disukainya, lalu mengikatkan benang suci di jarinya dan mengelilingi raganya. Kemudian fokuskan pikiran untuk bertemu dan memanggil rohnya. Peach bingung apa yang disukai oleh Home dan Pang-Pang ingat waktu itu di base camp kalau Home sangat suka melihat Peach memasak. Pang-Pang sangat bersikeras agar Peach mau mencobanya. Ya, siapa tahu aja dengan Peach memasak, rohnya Home bisa terpanggil. Tapi lagi-lagi mereka terhalang kondisi karena posisinya lagi di rumah sakit yang tentu tidak akan diperbolehkan memasak. Melihat ada kursi roda, Pang-Pang kemudian memiliki ide. Surdej berpura-pura jadi dokter dan Pang-Pang jadi wanita hamil yang sebenarnya isi di dalam perutnya itu adalah kompor listrik beserta bahan dan peralatan memasak. Sementara si Peach sedang menyiapkan ritual benang suci, dupa, dan kembang 7 rupa di ruangannya Home. Pang-Pang dan Surdej akan berjaga-jaga di luar dan sebisa mungkin akan mengulur waktu jika ada suster atau dokter yang curiga. Sementara di alam lain, rohnya si Home ini justru bertemu dengan kakeknya yang berpura-pura jadi malaikat pencabut nyawa. Apapun itu, kakeknya ini memang udah kocak dari sononya ya guys. Home berkata jika dirinya bisa bertemu sang kakek berarti sudah fix meninggoy. Dan kakeknya mengatakan tidak juga karena mereka sedang ada di alam yang memisahkan antara dunia dan akhirat. Atau dalam ajaran muslim disebut alam barzah ya. Intinya si kakek ini memberitahu kalau bukan waktunya Home untuk meninggoy dan meminta Home kembali sebelum waktunya habis. Tapi si Home ini menolak karena kalau dia kembali semua orang akan mengutuknya lagi. Dan selama ini, Home merasa dirinya cuma jadi beban bagi orang-orang, pembuat onar dan pembuat masalah di keluarganya. Bahkan semua orang jadi susah karena ulahnya. Mungkin lebih baik kalau dirinya tidak ada di dunia, karena semua orang-orang menginginkan dirinya metong. Tapi kakeknya membantah dan menunjukkan bola sakti yang sebenarnya gak ada apa-apa. Kakeknya pun mengeluarkan tablet yang berisi video pemburu hantu Viman Sukman. Keren kan? Ada tablet juga di alam sana. Home menganggap semua orang yang ada di video itu juga marah padanya, sama seperti yang lain. Dan lagi-lagi, kakeknya mengatakan kalau orang-orang di video itu lebih marah dari yang lain pada Home, karena mereka sangat menyayangi Home. Dan sang kakek yakin mereka tidak ingin Home metong. Mungkin saja saat ini sedang berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan Home kembali. Kakeknya menambahkan kalau orang-orang membenci Viman Sukman bukan karena Home, tapi karena kutukan keluarganya. Di sisi lain, penyamaran Pang-Pang akhirnya ketahuan setelah bantal di perutnya jatuh ketika suster memaksa Pang-Pang untuk memeriksa kandungan. Alhasil kegaduhan pun terjadi dan gak dapat dihindari. Suster itu kemudian memanggil satpam yang membuatnya semakin gaduh di ruangannya Home. Kembali sejenak ke Home yang dikasih nasihat. Meskipun Home ini meninggoy sekalipun, masalah di keluarga Viman Sukman akan selalu ada. Contohnya sang kakek sendiri. Meski dirinya meninggoy, tapi tetap aja ada orang-orang yang masih mengutuknya. Karena kita tidak bisa memaksa seseorang yang tidak suka buat menyukai kita. Dan kakeknya berpesan, Home memang tidak bisa mengubah segalanya, tapi masih memiliki kesempatan untuk mencobanya. Dan sebelum pergi, kakeknya malah meminta Home menari seperti saat waktu masih kecil. Dan ya, setelah niat ingin menemui teman-temannya,
tubuh Home akhirnya mengambang menjauh dan sang kakek berpesan agar segera kembali ke tubuhnya sebelum matahari terbit. Kemudian cari tahu tentang kutukan di keluarganya. Roh Home terbangun di rumah sakit. Tentu saja semua orang tidak bisa melihatnya, sehingga Home kesusahan mencari di mana ruangannya. Sementara di ruangannya Home, kegaduhan masih terus berlanjut. Bahkan si Suredet sudah dikalahkan oleh 2 satpam. Di saat yang bersamaan pula, Home mulai mencium aroma masakannya Peach sampai akhirnya merasakan sakit di jantungnya karena ya sudah jam 6 pagi dan jantung di raganya pun akhirnya sudah berhenti berdetak. Peach pun menangis sejadi-jadinya, tapi Pang-Pang hanya bengong karena shock. Peach terus berbicara pada raga Home yang sudah terbaring tak bernyawa, berkeluh kesah dan berkata kalau ia sudah memaafkan Home. Dan di saat itu, roh Home datang tertatih-tatih melihat Peach menangisi tubuhnya dan ada masakan di sampingnya. Home mencicipi masakan Peach dan boom! Detak jantungnya kembali normal dan Home pun akhirnya sadar. Tangisan Peach pun berubah jadi haru melihat Home yang sudah terbangun dan langsung memeluk Home. Siang harinya, dokter mengatakan kalau ini benar-benar sebuah mukjizat karena tubuh Home bisa pulih dengan cepat. Mereka pun mulai bercanda gurau. Suasana terdiam sejenak dan Home berkata ada hal penting yang harus dilakukan, yaitu tentang pesan kutukan dari sang kakek, dan mereka akan bekerja sama untuk mencari tahu. Saat Pang-Pang akan menghubungikan, Home malah melarangnya. Di rumah Firman Sukman, Somkit mendapat kabar dari pihak rumah sakit kalau Home sudah sadar. Baru aja senyum, pengacara Yai lalu datang dan berkata ada masalah. Rupanya di ruangan kerja berkas-berkas berantakan dan ada berkas yang hilang dicuri, yaitu semua dokumen informasi tentang proyek Klong Saideng dari 10 tahun lalu. Tiba-tiba Somkit dapat pesan teror yang mengancam akan mengungkap sisi buruk keluarga konglomerat Firman Sukman. Balik lagi ke rumah sakit, Peach jadi bingung kenapa Home tidak mau memberitahukan. Karena ternyata di detik-detik Home sekarat dalam kecelakaan itu, Home sempat melihat sekelibat bayangan Kan dan berpikir mungkin saja kalau Kan ada hubungannya dengan skandal Firman Sukman belakangan ini. Dan ternyata benar, Kan sudah mencuri dokumen Klong Saideng. Bahkan dia membuang kamera dashcam mobil Home setelah dikopi ke laptop dan menghapus bagian ketika Kan terekam kamera. Peach menganggap mungkin saja Kan melakukan itu karena punya dendam pada keluarga Firman Sukman, dan ternyata benar. Kan mau membalaskan dendam atas nama ayahnya yang sedang terbaring sakit. Dan ya, ayahnya lah yang menjadi pemimpin demonstrasi penolakan proyek Firman Sukman 10 tahun lalu. Karena ayahnya merupakan pemimpin komunitas Klong Saideng yang bernama Pak Sing.